Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Nabila Rizky dari kelas 86, nomor absen 07. Pada tugas kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia dan organisasi pergerakan nasional. Latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia adalah karena pengaruh dari dalam bangsa Indonesia sendiri yang telah merasa tertindas dan tersakiti oleh bangsa asing yang menjajah Indonesia. Nasionalisme sering juga disebut sebagai kebangkitan nasional. Nasionalisme itu sendiri diakibatkan oleh faktor internal dan eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam bangsa Indonesia sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar bangsa Indonesia. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi semangat bangsa untuk bangkit dari kekangan asing menuju kemerdekaan dan negara berdaulat. Adapun yang termasuk faktor internal adalah 1. Penderitaan rakyat akibat penjajahan. Penderitaan dan kesengsaraan bangsa Indonesia akibat penjajahan bangsa lain dalam masa yang sangat panjang menimbulkan tekad untuk bersatu dan menentang penjajahan. Faktor kedua adalah sejarah masa lampau yang sangat gemilang. Dahulu, bangsa Indonesia memiliki dua kerajaan besar, yaitu Sriwijaya dan Majapahit yang sangat berjaya. Kenangan ini membawa pikiran serta angan-angan bangsa Indonesia untuk senantiasa menikmati kebesaran yang akhirnya dapat menggugah perasaan nasionalisme bangsa Indonesia. Faktor yang ketiga adalah pengaruh perkembangan pendidikan di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan berkembang akibat politik etis. Kaum-kaum bangsawan Indonesia memperoleh pendidikan. Setelah mereka sadar bahwa mereka sedang dijajah dan dibodohi Belanda, kemudian mereka menjadi pemimpin pergerakan nasional Indonesia merdeka. Faktor yang keempat adalah rasa senasib sepenanggungan. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Dan faktor yang kelima adalah dominasi ekonomi kaum Cina di Indonesia. Pada saat itu, perdagangan sedang dikuasai oleh pedagang Cina. Inilah yang menyebabkan kaum pribumi bersatu untuk menghadapi penjajahan Belanda dan pedagang Cina. Yang termasuk faktor eksternal adalah 1. Adanya gerakan Turki Muda di Turki pada tahun 1908 yang dikomandoi oleh Mustafa Kemal Pasha. 2. Adanya All Indian National Congress dan Gandhisme di India pada tahun 1885. 3. Munculnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. 4. Adanya kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 yang menyadarkan dan membangkitkan bangsa-bangsa Asia untuk melawan bangsa Barat. Dan yang kelima adalah pengaruh dari gerakan nasional di negara tetangga yang memberikan inspirasi para pejuang pergerakan nasional. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Yang pertama adalah Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Soeraji pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagaskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Sampai saat ini, tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi yang kedua adalah Sarekat Islam. Sarekat Islam atau SI dahulu bernama Sarekat Dagang Islam yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi pedagang yang pertama di Indonesia. Awalnya, organisasi ini merupakan perkumpulan pedagang-pedagang
Islam yang menentang politik Belanda memberi keleluasaan masuknya pedagang asing ke Indonesia. Pada Kongres Sarekat Dagang Islam pertama di Solo tahun 1906, namanya ditukar menjadi Sarekat Islam. Organisasi yang ketiga adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia disebut juga Indische Vereniging atau Perhimpunan Hindia. Perhimpunan ini adalah organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di negeri Belanda yang berdiri pada tahun 1908. Indische Vereniging berdiri atas Prakasa Sutan Kasayangan Soripada dan R.M. Noto Suroto yang tujuan utamanya ialah mengadakan pesta dansa dan pidato-pidato. Namun, sejak Cipto Mangunkusumo dan Soehardi Soryaningrat masuk pada tahun 1913, mereka mulai memikirkan masa depan Indonesia. Semenjak itulah Vereniging memasuki kancah politik. Saat itu Vereniging menerbitkan sebuah buletin yang diberi nama Hindia Putra, tetapi isinya tidak memuat tulisan-tulisan tentang politik sama sekali. Demikianlah video presentasi tentang latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia dan organisasi Pergerakan Nasional Indonesia dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan pengucapan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.